Tidak, jangan. Tai Yin Mingnu menjerit ketakutan saat Qin Chen menekan tangan besarnya di kepalanya. Aura jiwa yang menakutkan terjun langsung ke lautan jiwanya dengan keras, dalam. Berdengung. Dalam sekejap, lautan jiwa Tai Yin Mingnu, yang diserang oleh Qin Chen, berfluktuasi dengan hebat. Lautan jiwa Tai Yin Mingnu ini begitu tercampur. Qin Chen mengerutkan kening dan melihat lautan jiwa Tai Yin Mingnu sangat kacau. Di kedalaman lautan jiwa yang luas, dua tubuh jiwa berkabut terjerat bersama. Tai Yin Mingnu dan utusan suci teratai hitam. Kedua raga jiwa ini terjerat dan menyatu satu sama lain. Kamu ada di dalam diriku, dan kamu ada di dalam diriku. Kesulitan pencarian jiwa jauh melampaui kesulitan orang kuat biasa. Pergi. Kekuatan jiwa Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya dan bayangan tak terlihat, langsung menghilang ke dalam jiwa terjerat kedua orang itu. Ledakan. Semburan kesadaran kacau terus terjadi, menyebabkan wajah Qin Chen sedikit berubah. Tubuh jiwa Tai Yin Mingnu, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, bukan lagi sesuatu yang dapat dengan mudah dicari Qin Chen saat ini, ditambah dengan tubuh jiwa utusan suci teratai hitam, kekacauan akan terus-menerus mengganggu kesadaran jiwa Qin Chen. Si Mei. Dari luar, Qin Chen berteriak. Ya, Tuan. Kaisar Si Mei datang ke sisi Qin Chen dalam sekejap, dan cahaya berkabut muncul dari matanya, berubah menjadi cahaya jiwa yang tak terlihat dan mengelilingi Tai Yin Mingnu. Teknik yang paling menawan. Di bawah teknik pesona yang kuat, jiwa Tai Yin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, yang telah berjuang keras untuk melawan, langsung sedikit tenang, membiarkan keinginan jiwa Qin Chen menyerang. Ledakan. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di benak Qin Chen, sejumlah besar informasi yang berantakan begitu padat sehingga Qin Chen tidak bisa menahan erangan. Huff. Di luar, tubuh Qin Chen bergoyang, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Tuan. Semua orang mengubah ekspresi mereka dan tampak khawatir. Untungnya, Qin Chen hanya bergetar sesaat dan tidak mengalami kerusakan serius. Guntur melindungi tubuh, dan niat membunuh memadatkan hati. Jiwa dan kemauan Qin Chen ada di dua tubuh jiwa, memadatkan hatinya dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, tanpa gangguan, dan kemudian mencari konten yang dia butuhkan dalam banyak informasi jiwa. Kekuatan jiwa anak ini sangat tinggi. Tidak jauh dari situ, Molly menyipitkan matanya, menunjukkan keterkejutan. Untuk mencari jiwa orang lain, biasanya seseorang perlu memiliki kekuatan jiwa yang jauh lebih tinggi daripada lawannya, jika tidak maka akan mudah terkena dampak dan serangan balik oleh kekuatan jiwa lawan. Namun, Qin Chen hanya berada di Kaisar Semu Ranah sekarang, dan dia berhasil mencari jiwa Tai Yin Mingnu dan utusan suci teratai hitam, bahkan jika dia menerobos ke ranah Kaisar Agung, dia diam-diam ketakutan olehnya. Bahkan jika dia adalah kaisar terobosan, dia mungkin tidak bisa melakukan lebih baik dari Qin Chen. Saat mencari jiwa, aura berkabut dan dingin perlahan muncul di tubuh Qin Chen, mekar dengan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Polusi jurang maut. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Kekuatan jurang maut sangatlah jahat, sekali bersentuhan mudah terkontaminasi, seperti belatung tarsal, mengikutinya seperti bayangan, membuat orang sengsara. Jelas sekali bahwa Qin Chen telah terkontaminasi oleh jurang karena utusan suci teratai hitam yang mencari jiwa. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak mengubah ekspresi mereka, dan diam-diam ketakutan. Namun, Qin Chen menutup telinga dan membenamkan dirinya di dalamnya. Setelah beberapa saat, itu dia. Qin Chen tiba-tiba menarik kembali kesadarannya, membuka pupilnya, dan meledak, dua sinar petir keluar dari pupilnya, menembakkan sinar cahaya yang dingin dan tajam. Pesan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya, dan dia telah menangkap banyak informasi yang berguna baginya. Kekuatan jurang maut. Kemudian, Qin Chen mengerutkan kening dan melihat kekuatan jurang di tubuhnya,
dan segera mengaktifkan kekuatan guntur di tubuhnya. Dengan keras, cahaya guntur yang menakutkan menyebar, langsung mencemari jurang maut. Dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Tidak jauh dari situ, kelopak mata Kaisar Netherworld bergerak-gerak dan dia terdiam beberapa saat. Sial, kekuatan jurang yang membuat seluruh alam semesta sangat menakutkan, bagaimana orang ini bisa semudah makan dan minum? Nak Qin Chen, apa yang ada dalam pikiran Taiyin Mingnu? Kaisar Netherworld buru-buru melangkah maju untuk bertanya. Masalah permaisuri Mingyue tidak ada hubungannya dengan dia. Qin Chen menyipitkan matanya dan menjelaskan kepada semua orang. Seperti yang dikatakan utusan suci teratai hitam sebelumnya, alasan mengapa Taiyin Mingnu mampu menerobos ke ranah Kaisar Agung memang karena kedatangan utusan suci teratai hitam tahun itu, bukannya mengkhianati permaisuri Mingyue. Dan setelah berhasil menerobos ranah Kaisar Agung, ia juga berhasil menjadi salah satu dari 3 Kaisar Agung Laut Bencana Abadi, dan memiliki kualifikasi untuk duduk di sini. Namun menurut pengamatan Taiyin Mingnu selama bertahun-tahun, alasan mengapa Laut Kesengsaraan Abadi mampu hidup damai dan harmonis selama bertahun-tahun adalah karena pasti ada ahli terkemuka yang merencanakannya secara rahasia, dan masyarakat, di balik plot ini kemungkinan besar adalah Kaisar Ming 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama, seseorang di antara 4 Kaisar Agung. Selain itu, menurut analisis Taiyin Mingnu, ketika Sun Mingnu dan bintang kegelapan Mingnu menerobos ke alam Kaisar Agung, seseorang pasti telah mengkhianati Mingyue. Dia mengkhianati permaisuri Mingyue dan mendapatkan keuntungan dari orang-orang di balik rencana tersebut, sehingga dia bisa berhasil. Namun orang ini kini bersembunyi di lautan bencana abadi, diam-diam mematuhi perintah orang yang mengatur rencananya, dan telah menunggu hingga hari ini. Hanya saja siapa di antara keduanya yang mengkhianati permaisuri Mingyue, Taiyin Mingnu masih belum jelas. Selama bertahun-tahun, dia hanya berusaha sekuat tenaga untuk berintegrasi dengan utusan suci teratai hitam, berusaha mendapatkan kesempatan warisan yang ditinggalkan permaisuri Mingyue. Karena menurut analisisnya, ketika permaisuri Mingyue pergi, dia pasti telah meninggalkan peluang warisan tertinggi di lautan bencana abadi ini, dan sejauh ini belum diambil oleh siapapun. Hanya saja sangat sulit untuk mendapatkan warisan kebetulan itu, ketiga gadis dunia bawah diam-diam memikirkan berbagai cara, tapi mereka tidak bisa mengendalikan lautan bencana abadi, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Mendengarkan cerita Qin Chen, Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Apakah hilangnya permaisuri Mingyue karena rancangan Kaisar Ning dari 5 gunung dan Kaisar Neraka dari Istana ke-10, ditambah pengkhianatan gadis Nether di bawah komandonya? Salah. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengan kekuatan permaisuri Mingyue, bagaimana dia bisa dijebak untuk hal kecil ini? Kalau dipikir-pikir, itu pasti masih ada hubungannya dengan klan Abyss. Dengan cara ini, selain berkolusi dengan 4 kaisar lainnya, salah satu dari 2 gadis besar dunia bawah kemungkinan besar juga berkolusi dengan klan Abyss. Tidak, sama seperti gadis dunia bawah, mustahil untuk berkolusi dengan klan Abyss. Gadis dunia bawah mungkin hanyalah boneka, dan 4 kaisar agung di belakangnya adalah tangan hitam. Sialan, kedua bajingan ini berani berkolusi dengan Abyss. Kaisar Netherworld berkata dengan marah, dan dia sangat marah. Dia sekarang curiga bahwa alasan mengapa dia jatuh ke laut kosmik tahun itu kemungkinan besar karena jebakan dari 2 orang ini. Nak Qin Chen, kedua gadis dunia bawah itu ada di luar sekarang. Mengapa kita tidak keluar, menangkap mereka, dan menanyai mereka dengan jelas? Kata Kaisar Netherworld dengan marah. Tidak perlu terburu-buru. Qin Chen melirik gadis dunia bawah Taiyin yang terpuruk di sana setelah mencari jiwa, berlumuran keringat dingin, lalu melihat kehampaan pulau Taiyin di luar gua, dan berkata dengan dingin, sejak beberapa kedua gadis dunia bawah ini berkolusi, 4 kaisar agung, maka begitu Anda maju ke depan,
berita di sini pasti akan disebarkan kembali. Dengan kekuatan 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, saya khawatir hal itu akan terjadi, tidak lama lagi lautan bencana abadi datang. Pada saat itu, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Menggelengkan kepalanya. Jika Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung datang, apakah tidak ada yang bisa menghentikan mereka? Itu hanya akan menimbulkan krisis. Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Netherworld mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Chen masuk akal. Dengan keadaan sisa jiwanya saat ini, proyeksi 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung hampir sama. Jika tubuh aslinya datang, dia mungkin tidak bisa untuk menahan tekanan. Qin Chen berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menatap Molly dengan kilatan matanya. Molly tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Molly, keluarkan Tai Yin Mingnu dan tampung kedua Mingnu. Kamu tidak boleh menakuti ular itu, perintah Qin Chen. Iya, jika Anda dapat mengendalikan utusan suci teratai hitam, Anda secara alami akan mengendalikan Tai Yin Mingnu. Sebaiknya Anda pergi. Qin Chen langsung memerintahkan, tentu saja, saya juga akan meninggalkan asuransi untuk Anda. Jatuh, Qin Chen tiba-tiba mendatangi tubuh Tai Yin Mingnu yang lemas, dan di matanya yang ketakutan, dia menekan bagian atas kepalanya dengan telapak tangan. Kekuatan guntur, tanda jiwa dari niat membunuh. Boom! Cahaya guntur yang menakutkan, dibungkus dengan niat membunuh, langsung memasuki lautan jiwa Tai Yin Mingnu, dan kemudian meninggalkan tanda guntur berisi niat membunuh yang tak ada habisnya di lautan jiwa. Ini adalah merasakan aura yang begitu menggelegar. Rasa panik muncul dari lubuk jiwa utusan suci teratai hitam yang telah bergabung dengan Tai Yin Mingnu. Dia memiliki perasaan bahwa hanya satu pikiran dari Qin Chen dapat meledakkan rune guntur dan merusak jiwa dirinya dan Tai Yin Mingnu. Oke, saya telah menanamkan jimat di pikiran Tai Yin Mingnu untuk Anda. Jika dia tidak menuruti perintah Anda, saya akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, kata Qin Chen. Sialan, apa maksudmu aku mengendalikan Tai Yin Mingnu? Dia jelas-jelas dikendalikan olehnya. Molly memiliki ekspresi gelap di wajahnya ketika dia mendengar ini, dan kelopak matanya tidak bisa menahan untuk tidak bergerak-gerak liar. Bagus dia bisa mengendalikan Tai Yin Mingnu dengan mengendalikan utusan suci teratai hitam, tapi sekarang Qin Chen telah menanamkan jimat ini di pikiran Tai Yin Mingnu. Jika dia punya pemikiran lain, Qin Chen bisa langsung merusak pikiran Tai Yin Mingnu. Jiwa membuatnya mendapatkan lebih banyak daripada kerugiannya, mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Orang ini terlalu berbahaya. Bagaimana denganmu? Molly mau tidak mau bertanya. Tentu saja ada hal yang lebih penting yang harus aku lakukan. Qin Chen memandang lubang hitam dari genangan darah jurang di dalam gua dengan tatapan samar. Menurut ingatan Tai Yin Mingnu, lubang hitam dari genangan darah jurang mengarah ke kedalaman laut bencana abadi. Sisi, aku akan membawamu ke laut bencana abadi sekarang. Gumam Qin Chen dalam hatinya, tapi dia tidak pernah melupakan tujuannya datang ke dunia bawah. Molly, aku akan menyerahkan Pulau Tai Yin ini padamu. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan formasi langit terlarang 9 meter yang awalnya menutupi gua disingkirkan olehnya di sekejap, diikuti oleh Kaisar Simei, Kaisar Dunia Bawah, dan leluhur gargoyle juga disingkirkan oleh Qin Chen. Kemudian tubuh Qin Chen bergoyang, dan dia tiba-tiba menyapu ke arah jurang genangan darah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan Molly dan Tai Yin Mingnu. Hariku, Molly tampak kosong. Qin Chen, anak ini, baru saja meninggalkannya di sini.